Lightning, stand by. Mempersembahkan Project Based Learning kelas 1 dengan tema Pesona Tradisi Sunda dalam Seni dan Kreasi. Wilujeng Yatseni. Ibu
Tarian ini merupakan tarian yang bersumber pada permainan anak di Jawa Barat. Sering diartikan sebagai gerakan menari dengan ciri khas yang sedikit kaku atau seperti tertarik saat menari atau bergerak. Teman-teman, hari ini kita belajar seni tari daerah ya. Iya, Pak Guru bilang kita akan mengenal gerakan khas Sunda. Wah, aku senang kalau belajar sambil bergerak. Aku juga, apalagi kalau menari bersama. Tapi aku masih bingung apa itu rengkenet. Rengkenet adalah kata pengantar untuk gerakan wiggle. Wiggle itu maksudnya badan digoyangkan ya? Betul, tapi gerakannya harus teratur dan lembut. Jadi semua anggota tubuh ikut bergerak. Iya, seluruh tubuh bergerak mengikuti irama. Kalau begitu, ayo kita coba sekarang. Ayo, tapi jangan lupa sikat tubuh yang benar. Aku akan mulai pelan-pelan dulu. Bagus, gerakannya harus rapi dan seimbang. Wah, ternyata tidak mudah, tapi seru. Yang penting kita berani mencoba. Sekarang aku mulai paham arti rengkenet. Belajar tari membuat kita mengenal budaya sendiri. Aku jadi ingin belajar tari Sunda lebih banyak. Aku juga supaya bisa tampil percaya diri. Ayo kita latihan bersama dengan semangat supaya gerakan kita semakin bagus dan kita bisa menari dengan gembira. Ayo jaga dan cintai seni budaya Indonesia.
Irama tarian yang menggambarkan kegembiraan remaja. Halo teman-teman, hari ini kita mau perkenalkan permainan dan lagu Sunda bernama Jeleleje. Kalian tahu itu apa? Aku tahu sedikit. Nabila, artinya jeleleje itu apa? Sebelum dijawab, aku mau tanya ke Ryan. Kamu pernah memainkan permainan jeleleje? Kalau aku mau tanya ke Nabila, jeleleje itu dimainkan sambil bernyanyi. Iya benar, kita bernyanyi sambil membuat lingkaran. Ryan, kamu ingat lirik awalnya tidak? Sepertinya mulai dengan jeleleje. Tandanya kamu tahu gerakan tangannya bagaimana? Gerakannya saling berpegangan. Syahrir, apakah kamu suka permainan yang dilakukan bersama-sama? Tentu suka. Nabila, permainan ini untuk anak kecil atau tidak? Tentu cocok karena gerakannya mudah. Ryan, bagian lagu yang kamu suka apa? Aku suka bagian yang nadanya manis. Tandanya kamu merasakan lagu
Tokecang adalah lagu dan permainan anak tradisional populer dari Jawa Barat yang merupakan singkatan dari Toke Makan Kacang. Berisi pesan moral untuk tidak serakah dan egois. Sering diiringi tarian ceria yang mengilustrasikan permainan tersebut. Dalam liriknya, lagu ini mengajak untuk peduli pada sesama. Halo teman-teman, hari ini kita mau mengenalkan permainan dan lagu Tokecang. Kalian tahu Tokecang itu apa? Aku Zara, tapi aku mau tanya kenapa lagu Tokecang terdengar ceria sekali ya? Betul, aku juga penasaran. Kalian sudah pernah main permainan Tokecang belum? Aku mau tanya ke Zara, waktu main Tokecang tangan kita dipasang bagaimana ya? Tegang tangan teman seperti membuat lingkaran. Enzo, aku, kamu suka bagian lagu Tokecang yang mana? Aku suka bagian Tokecang itu artinya apa ya? Aku juga ingin tahu. Apakah Tokecang itu hanya lagu atau permainan juga? Keduanya, ada lagunya dan ada permainannya. Kamu pernah ikut main Tokecang bersama banyak teman? Karena terus sekali Kiandra, apakah permainan Tokecang termasuk budaya Sunda? Tentu termasuk. Kenzo, menurutmu apa yang paling seru dari Tokecang? Yang paling seru itu waktu kita menyanyikan lagu sambil berputar. Kamu pernah terjatuh waktu main? Pernah juga sih, tapi tetap tenang. Benar kalau Tokecang bisa dimainin di kelas. Tentu bisa Zara, apakah kita butuh alat untuk memain Tokecang? Tidak perlu alat, hanya tubuh dan semangat kita. Kenzo, menurutmu siapa yang bisa mulai permainan? Siapa saja boleh. Zara, kamu mau mulai lagu Tokecang duluan? Kita disuruh main bersama-sama. Karena kalau kamu tahu gerakan apa yang cocok saat menyanyi. Kita bisa tepuk tangan atau berputar kepala. Apakah gerakan harus cepat? Tidak, yang penting kompak. Kenzo, kamu suka gerakan yang pelan atau cepat? Aku suka yang cepat, tapi aku mau tanya ke Zara, apakah semua anak boleh ikut? Tentu boleh. Tokecang itu untuk semua anak. Menurutmu apa manfaat bermain Tokecang? Bisa bikin tubuh bergerak dan hati senang. Atau kamu punya pesan untuk teman-teman? Aku juga mau kasih pesan. Kenzo, menurutmu apa yang harus kita lakukan agar budaya Tokecang tetap hidup? Kita harus sering menyanyikan dan memainkan bersama teman-teman. Terima kasih sudah menonton kami.
dikenal dengan ciri fisik kulit merah, gigi tonggos, dan pembawaan humoris yang sering menyelipkan nasihat bijak. Cepot menjadi ikon budaya Sunda sebagai media menyampaikan kritik sosial lewat candaannya. Ujung samping sadayana, nama aku si Cepot. Kalian tahu aku dari cerita apa? Tahu Kang Cepot dari wayang golek Sunda. Aku mau bertanya kenapa wajah Kang Cepot merah? Iya, aku juga penasaran. Kang Cepot, apakah warna itu hijau? Sebelum dijawab, aku mau tanya juga, Kang Cepot, kamu selalu tersenyum ya? Tentu. Wajah merah dan senyum itu bikin orang senang. Kalau kamu suka tokoh wayang siapa? Aku suka si Cepot. Tapi Kang Cepot, apakah kamu punya teman di dunia wayang? Aku juga mau tanya, siapa teman paling lucu menurut Kang Cepot? Dan apakah Kang Cepot suka bercanda dengan mereka? Tentu suka. Temanku banyak. Kaulah kamu tahu cerita wayang apa saja? Aku tahu sedikit, tapi Kang Cepot, apakah kamu suka menolong orang di cerita itu? Kang Cepot, kenapa kamu selalu berbicara dan selalu lucu? Aku jadi penasaran, Kang Cepot pernah takut tidak? Aku jangan takut, soalnya aku berani. Tapi kamu pernah lihat pertunjukan wayang golek? Pernah Kang Cepot. Apakah main wayang itu sulit? Aku mau tanya lagi, Kang Cepot itu digerakin siapa sih? Aku tahu dalam tapi Kang Cepot, apakah dalam bisa bikin kamu menari? Bisa dong, aku bisa menari dan melawak. Maulah kamu mau belajar gerakan wayang? Mau Kang Cepot, gerakan apa yang paling mudah untuk anak kecil? Kang Cepot, boleh ajarkan aku gerakan lucu? Aku juga mau Kang Cepot. Apa aku boleh meniru suara Kang Cepot yang lucu? Tentu boleh. Yang penting tetap sopan ya. Aku suka kelucuannya. Kang Cepot, apakah pesanmu untuk anak-anak? Aku juga mau dengar. Apa yang harus kamu lakukan untuk melestarikan wayang Sunda? Cepat Kang Cepot, kasih pesannya. Aku berpesan sayangi budaya Sunda. Belajar dengan gembira dan jangan lupa tersenyum. Aku dukung sadayana.
bertajuk Hayang-Hayangku merupakan lagu anak-anak tradisional Sunda yang sering digunakan sebagai pengantar permainan seperti kucing pengpet atau petak umpet. Berisi lirik sindiran sosial kepada pejabat Soko, di mana lagu ini sering dinyanyikan anak-anak dengan membentuk barisan dan meletakkan tangan di bahu. Teman-teman, kalian tahu permainan ayang-ayangku? Aku tahu senang. Itu permainan sambil bernyanyi. Iya, aku pernah main di sekolah. Aku juga pernah, seru sekali. Permainannya dimainkan bersama-sama ya. Iya, kita berdiri melingkar sambil bernyanyi. Sambil menunjuk teman satu persatu. Aku suka lagunya, mudah dihafal. Kalau lagunya menanti, bagaimana? Yang ditunjuk harus keluar dari lingkaran. Tapi tidak boleh marah. Iya, harus tetap senang. Permainan ini berasal dari daerah Sunda. Kita harus melestarikan permainan tradisional supaya tidak hilang. Dan bisa dimainkan anak-anak. Aku senang main ayang-ayangku. Aku juga karena bisa main bersama. Kita jadi kompak dan rukun. Dan tidak bermain gadget. Nanti kita main lagi ya di kelas. Iya, aku juga mau ikut. Aku juga siap bermain. Ayo kita main ayang-ayangku bersama. Ayang-ayangku, kumpul rapi, berarti mestaru, hujan warak, namanik itu, tukang lorong, cobaanmu hidup, tukang umpet. Biar jadi pangkat kantor gorengan, ngongkosan cendawan, lempar film, jalan kasan tahu hilang, ngayuh pipi jemput ompong. Ayang-ayangku, kumpul narawe, lagi mestaru, hujan warak, namanik itu, tukang olok-olok, cobaanmu hidup, umpet. Biar jadi pangkat kantor gorengan, ngongkosan cendawan, lempar film, jalan kawan tahu hilang, ngayuh pipi jemput ompong. 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 Campuri adalah lagu daerah Sunda yang sering dipakai anak-anak untuk permainan. Tapi
tapi juga punya makna filosofis mendalam tentang peringatan agar manusia selalu ingat Tuhan dan bersikap rendah hati. Secara harfiah, liriknya bercerita tentang burung yang hinggap di dahan pohon kopi. Namun maknanya adalah pesan spiritual untuk hidup tenang dan bersyukur. Teman-teman, hari ini kita bermain apa di halaman sekolah? Bagaimana kalau kita bermain sambil bernyanyi lagu Cincang Keling? Wah, aku suka. Lagu itu ceria dan bikin semangat. Betul, biasanya sambil bernyanyi kita juga bergerak bersama. Aku ingat lagu Cincang Keling itu lagu mainan anak Sunda. Iya, lagunya sederhana tapi menyenangkan. Kita bisa berpegangan tangan dan membentuk lingkaran, lalu bergerak mengikuti irama lagu. Lagu ini membuat kita tertawa dan tidak merasa bosan. Bermain bersama jadi terasa lebih akrab. Aku merasa tenang bisa bermain dengan teman-teman. Aku juga, kita jadi kompak dan rukun. Yuk kita mulai bernyanyi Cincang Keling bersama-sama. Siap, aku akan menghitung supaya serempak. Jangan lupa tersenyum saat bernyanyi dan bergeraknya harus mengikuti irama. Wah, seru sekali bermain sambil bernyanyi. Aku jadi lebih berani bergerak. Lagu Cincang Keling membuat suasana jadi ceria. Bermain seperti ini membuat kita saling bekerja sama. Ternyata bermain tradisional itu sangat menyenangkan. Selain senang, kita juga belajar kebersamaan. Aku ingin sering bermain lagu tradisional lagi. Aku juga mari kita jaga dan lestarikan permainan daerah.